Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kriptografi serta implementasinya, baik metode klasik dan modern. Di sini memahami metode klasik atau substitusi dan transposisi serta metode modern atau kunci simetris dan asimetris dalam mengamankan informasi digital. Pengertiannya itu, pengertian kriptografi itu apa sih? Nah, kriptografi itu dari bahasa Yunani atau kriptos yang uh, yang artinya itu tersembunyi, bergrafier dan menulis adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengembalikannya ke bentuk asli. Tujuan utama kriptografi itu kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi. Metode klasik digunakan sebelum era komputer. Biasanya dilakukan secara manual atau mekanis. Dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu substitusi. Pada metode ini, setiap karakter dalam plain text diganti dengan karakter lain sesuai aturan tertentu. Kaiser Kitter. Setiap huruf digeser sejumlah posisi tetap dalam alfabet. Contoh geser G, A, D, B, E, dan seterusnya. Plain text itu hello, Kitter text, core, null-probability keeper. Setiap huruf diganti dengan huruf lain secara tetap atau satu alfabet acak. Misalnya itu A, Q, B, W, C, E, dan seterusnya. Polyalphabetic chipper atau Wigner chipper menggunakan kunci berulang untuk menggeser huruf. Lebih aman daripada caesar karena tidak menggunakan pergeseran tetap. Kelemahannya itu rentan terhadap analisis frekuensi atau frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa tertentu bisa digunakan untuk memecahkan chipper. Kedua itu transposisi. Pada metode ini, urutan huruf dalam plain text diubah, tetapi huruf itu sendiri tidak diganti. Relevance chipper. Teks ditulis dalam pola zigzag pada jumlah rel, lalu dibaca baris per baris. Plain text hello world. Horel WLD LO. Chip text itu Horel WLD LO. Columnar transposition. Teks ditulis dalam grid kolom sesuai kunci. Lalu kolom diacak berdasarkan urutan alfabet kunci. Kelemahannya itu masih bisa dipecahkan dengan analisis pola dan panjang kunci. Metode modern. Di sini metode modern menggunakan algoritma matematis kompleks dan komputasi digital. Satu kunci rahasia digunakan baik untuk enkripsi maupun deskripsi. Pengiriman dan penerima harus berbagi kunci yang sama secara aman. Karakteristik utamanya itu cepat dan efisien, cocok untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Algoritma populer itu ada 4. Yang pertama DES atau Data Encryption Standard. Sudah usang karena kunci 64 bit terlalu pendek. Yang kedua itu AES, Advanced Encryption Standard atau standar modern menggunakan kunci 128 per 192 atau 156 bit. Yang ketiga itu 3 DES, versi lebih aman dari DES dengan 3 perputaran enkripsi. Yang terakhir itu Blowfish atau Twofish, algoritma alternatif dengan keamanan tinggi. Kriptografi kunci simetris. Contoh dan kelemahan pseudokode AES itu seperti ini ya. Ini kelemahan utamanya itu masalah distribusi kunci. Bagaimana mengirim kunci secara aman ke penerima. Yang kedua itu kriptografi kunci asimetris atau public key kriptografi. Menggunakan sepasang kunci. Yang pertama itu kunci publik atau public key untuk enkripsi bisa dibagikan ke siapa saja. Yang kedua itu kunci privat atau private key untuk dekripsi dirahasiakan oleh pemilik. Tidak perlu berbagi kunci rahasia sebelumnya. Prinsip kerjanya itu siapapun bisa mengenkripsi pesan dengan kunci publik penerima. Hanya penerima yang memiliki kunci privat yang bisa mendekripsi. Algoritma kriptografi asimetris. Di sini tuh ada 4. Yang pertama itu RSA atau Reverse Samir-Adleman berbasis faktorisasi bilangan prima besar. Yang kedua itu Diffie-Hellman untuk pertukaran kunci secara aman. Yang ketiga ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Ini lebih efisien dalam ukuran kunci. Yang terakhir itu DSA atau Digital Signature Algorithm.
untuk tanda tangan digital. Contoh penggunaan RSA itu ada 3. Yang pertama itu Alice membuat pasangan kunci PUB A dan priv A. Yang kedua itu Bob mengenkripsi pesan dengan PUB A. 3, hanya Alice yang bisa mendekripsi dengan priv A. Kelebihannya itu menyelesaikan masalah distribusi kunci. Yang kedua itu mendukung tanda tangan digital dan autentikasi. Kekurangannya lebih lambat dibanding kriptografi simetris, tidak efisien untuk isi dan data besar. Solusi hybrid perbandingan. Solusi hybrid itu kombinasi keduanya, misalkan enkripsi data besar dengan AES atau simetris, lalu kunci AES-nya dienkripsi dengan RSA simetris. Perbandingan singkatnya itu kecepatannya itu klasik aspek kecepatan. Klasik cepat manual, kalau simetris itu sangat cepat, asimetris lambat. Yang kedua itu keamanan, dia rendah, pas di simetrisnya itu dia tinggi jika kunci kuat, pas di asimetrisnya sangat tinggi. Di sini ada distribusi kunci. Di klasiknya itu dia tidak relevan, di simetrisnya dia sulit, di asimetrisnya mudah kunci publik. Contohnya itu kosong. Ada penggunaan di klasiknya itu dia historis, di simetrisnya dia enkripsi data besar, di asimetrisnya itu autentikasi tanda tangan. Dan contohnya itu Caesar, Wigner atau AES, DES atau RSA dan XCC. Implementasi nyata dan kesimpulannya itu implementasi nyata saat ini yaitu ada HTTPS atau SSL TLS, ada blockchain dan cryptocurrency, ada juga PGP atau GPG, ada juga WiFi, WPA 2 atau WPA 3. Di HTTPS itu menggunakan kombinasi RSA untuk pertukaran kunci, lalu AES untuk enkripsi data. Di blockchain itu menggunakan ECC untuk tanda tangan digital. Di PGP itu enkripsi email dengan hybrid crypto. Di WiFi dia menggunakan AES untuk enkripsi jaringan. Jadi kesimpulannya itu kriptografi telah berevolusi dari metode sederhana berbasis huruf klasik menjadi sistem matematis canggih, yaitu modern. Metode klasik berguna untuk pembelajaran dasar, tapi tidak aman untuk penggunaan nyata saat ini. Kriptografi modern menggabungkan kekuatan simetris dan asimetris untuk menciptakan sistem keamanan informasi yang andal. Baik, sampai situ saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.